tema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1, ya? Iya. Adapun tujuannya yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, anak-anakku bisa menyimpulkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Ya, tujuan kita yang kedua, setelah anak-anakku mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Kemudian tujuan kita yang ketiga, setelah anak-anakku mengamati gambar, anak-anakku mampu menganalisis peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Kemudian tujuan kita yang terakhir adalah setelah anak-anakku berdiskusi, anak-anakku mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Karena perhatikan gambar di atas. Ada yang tahu itu gambar siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini adalah siapa? Ya, tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan dari mana? Dari Makassar. Makassar, tepatnya di Goa. Dan Sultan Hasanuddin ini dia lahir di Goa pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Jadi inilah tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin. Sekarang perhatikan lagi gambar yang kedua. Pernah lihat gambar ini? Tidak. Iya. Ini namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah merupakan peninggalan pada masa Buddha. Ya. Apa namanya di atasnya? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh pahlawan nasional ini? Yang bisa kita pelajari dari tokoh pahlawan nasional Sultan Hasanuddin adalah kegigihan dan keberaniannya melawan penjajah, untuk merebut kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang bisa kita ambil dari tokoh pahlawan nasional ini? Nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin? Iya, apa kasih besar suaranya, nak? Apa? Keberanian dan kegigihannya di melawan penjajah untuk apa? Belanda. Iya. Nah, itulah tadi tentang tokoh pahlawan nasional Sultan Hasanuddin serta beberapa peninggalan sejarah kerajaan. Ada pada masa Islam dan ada pada masa Buddha. Selain benteng Rotterdam tadi, apalagi peninggalan kerajaan pada masa Islam? Iya, masjid. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita hari ini kita akan membacakan teks Sultan Hasanuddin. Ya, sekarang perhatikan di bukunya ada itu di halaman 53 ada teks tentang Sultan Hasanuddin. Siapa yang bersedia membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lain perhatikan karena sebentar kita akan menyimpulkan informasi yang kita peroleh dari bacaan ini. Ya, jadi yang lain jangan bicara, perhatikan temannya membaca. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa, Salo, di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menangkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Abu Palaka, Raja Bone, yang dibantu oleh Belanda. Halaman 54. Di sini tuliskan informasi apa yang sudah kamu ketahui berdasarkan
bacaan yang telah dibacakan oleh temanmu tadi. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai menuliskan informasi yang sudah kalian ketahui? Sudah. Siapa yang mau panggil ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Bawah Allah di Makassar. Dan ingin aku ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Mengapa Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah? Ya. Dari informasi yang didapatkan temanmu tadi tentang bacaan Sultan Hasanuddin ini adalah dia sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin ini adalah raja dari kerajaan Goa. Kemudian informasi yang ingin dia ketahui lebih lanjut adalah dia ingin tahu mengapa ini Sultan Hasanuddin berjuang melawan Belanda. Nah, ada yang silakan, terima kasih. Ada yang tahu nak jawaban dari temanmu tadi? Pertanyaan temanmu? Mengapa dia Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah atau Belanda? Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyat. Itulah tadi tentang Sultan Hasanuddin. Sekarang perhatikan lagi kembali di atas di layar. Ada beberapa contoh peninggalan kerajaan baik pada zaman Hindu, Buddha maupun Islam. Ada benteng Port Rotterdam, ada prasasti, ada masjid, kemudian ada patung. Kemudian ya, patung ini dikenal juga dengan apanya dampaknya atau pengaruhnya peninggalan kerajaan ini bagi masyarakat di sekitarnya. Mengetahui. Iya. Anak-anakku bisa mengetahui sejarah. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, bagaimana anak-anak? Apa LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Selesai. Sudah. Ya, siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Pertama, Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Lahir tanggal 12 bulan 1 1931. Karena tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah anak-anakku ingin memberikan masukan atau tanggapan berdasarkan hasil diskusi temanmu tadi? Benteng Port Rotterdam berasal dari daerah mana? Nah, kelompok 1, temanmu dari kelompok 2 ingin memberikan masukan. Benteng Port Rotterdam berasal dari daerah Bawah Telo. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Apakah anak-anakku sudah paham? Tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin ini adalah seorang pejuang yang sangat gigih dan berani melawan penjajah. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah anak-anakku senang mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, terima kasih. Terima kasih anak-anak atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum